Baik, terima kasih. Untuk kasus ketiga, coachnya adalah Bu Liana, coachnya adalah Ibu Lisa, pengamatnya saya sendiri Bu Lutfi. Nah, kasus ini Bu Lisa bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah dan menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi karena keberatan ketika Ibu Lisa mengajar tanpa buku teks. Ibu Lisa mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, Ibu Lisa menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Ibu ini menyikapinya? Untuk itu kita saksikan dialog berikut ini antara Ibu Liliana dengan Ibu Lisa. Kami persilahkan. Bu Lisa, ada apa ya? Saya lihat Ibu tidak seperti yang ini, Ibu terlihat lebih diam dan murung. Bu Lili, tidak apa-apa Bu, hanya kurang enak saja perasaan saya setelah supervisi tadi. Memangnya ada apa sih Bu? Mungkin dengan Ibu berbagi cerita dengan saya, perasaan Ibu lebih lega. Ya, siapa tahu saya bisa bantu. Begini Bu, tadi saya kan disupervisi dan saat mengajar saya tidak menggunakan buku teks. Ketika saya diingatkan oleh pengawas, saya sampaikan kalau memang tidak mengajar menggunakan buku teks. Tapi sebagai gantinya, saya memanfaatkan sumber belajar lainnya dan tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku. Oke. Terus Bapak pengawas dia bilang apa? Beliau tidak bilang apa-apa. Saya pikir beliau saya. Ternyata Bapak pengawas melaporkan saya ke kepala sekolah. Oh ya? Sikap kepala sekolah bagaimana ke Ibu? Ibu kepala sekolah menegur saya atas laporan dari pengawas tersebut. Kemudian kira-kira apa yang Ibu Lisa akan lakukan? Ya Bu, saya sudah berpikir untuk menghadap lagi ke kepala sekolah untuk menjelaskan permasalahan yang sesungguhnya, bahwa saya sebenarnya menggunakan banyak bahan referensi dari berbagai sumber belajar. Sedangkan isi dari buku teks yang kita miliki sebenarnya sudah terintegrasi di dalam bahan ajar dan sumber belajar yang saya pakai. Iya, betul. Memang kita juga harus memberitahu kepala sekolah bahwa kita memakai banyak literatur yang sangat menunjang tugas dan pekerjaan kita sebagai guru. Nah, apalagi kemajuan teknologi itu kan membuat kita harus beradaptasi keadaan. Ya Bu, saya juga berpikir seperti itu. Selanjutnya rencana Ibu bagaimana? Nah, setelah saya melaporkan ke Kepsek, saya akan minta beliau sendiri untuk melihat RPP yang sudah saya buat. Dan Wah, itu ide yang bagus. Apa Ibu belum disupervisi oleh kepala sekolah? di Kepsek minggu lalu, tapi karena beliau ada perjalanan dinas, akhirnya tertunda. Dan kepala sekolah belum melihat perubahan yang saya buat. Oh, kemudian apa yang Ibu akan lakukan? Saya akan berusaha menjelaskan kepada kepala sekolah mengenai sumber belajar dan bahan belajar yang saya gunakan. Saya percaya bahwa buku teks bukan satu-satunya sumber belajar yang mudah. Iya, itu betul sih. Kemudian bagaimana Bu? Lalu saya akan meminta waktu kepada kepala sekolah agar diberikan kesempatan untuk menjelaskan RPP yang saya gunakan serta sumber-sumber belajar yang saya pakai. Bila perlu, saya akan meminta untuk supervisi oleh kepala sekolah. Ada yang bisa membantu Ibu nantinya? Iya Bu, saya berencana akan mengajak Ibu Lydia yang kemarin-kemarin sempat saya ajak berdialog mengenai rancangan pembelajaran ini. Betul Bu. Dengan demikian, kemungkinan kepala sekolah bisa memahami maksud dan tujuan dari rancangan pembelajaran yang sudah Ibu buat. Kira-kira komitmen apa nanti yang akan Ibu lakukan
untuk menjalankan rencana ibu itu? Saya akan menghadap ke kepala sekolah secara pribadi saat istirahat. Kemudian, maksud dan tujuan saya atas kunjungan saya. Sebelumnya, saya akan meminta maaf apabila dianggap tidak kompeten saat disupervisi oleh pengawas. Dengan demikian, saya berharap diberikan kesempatan untuk menjelaskan maksud dari pembelajaran yang saya buat. Iya, betul sekali tuh Bu. Karena biar bagaimanapun beliau adalah pimpinan yang harus kita hormati. Bisa ada rencana lain begitu? Iya Bu, saya juga berencana bila ada kesempatan akan berkunjung ke kantor dinas pendidikan untuk bertemu dengan pengawas dan meminta maaf bila beliau tersinggung atas perbuatan saya. Saya yakin beliau mau memaafkan saya. Dan bila diberi kesempatan, saya akan meminta waktu untuk menjelaskan maksud dari rencana pembelajaran yang saya buat. Baik Bu Lisa, sepertinya langkah yang Ibu ambil sudah tepat. Semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan baik. Siap Bu Lili, terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik bagi masalah saya hari ini. Doakan semoga saya berhasil ya. Amin. Oke, terima kasih Bu Liliana dengan Bu Lisa sudah membawakan dialog. Dari dialog yang dibawakan Ibu Lisa dan Ibu Lili, hasil pengamatan saya dari dialognya itu sudah mencakup teknik Tirta atau model Tirta, yang mana diketahui bahwa ada 4 langkah dalam model Tirta. Yang pertama yaitu tujuan, menyampaikan tujuan coaching. Nah, di tujuan coaching ini bisa kita lihat dari dalam dialognya yang mengatakan seperti ini. Memangnya ada apa Bu? Mungkin dengan Ibu berbagi cerita ke saya, perasaan Ibu bisa lega. Siapa tahu ada bisa saya bantu. Nah, itu mungkin tujuan umumnya. Nah, ini agak cukup alot karena Ibu Lisa tetap mempertahankan pendapatnya bahwa sumber belajar itu bukan hanya pada buku teks sebenarnya. Selanjutnya yang kedua ini kita mengidentifikasi. Nah, pada mengidentifikasi yaitu memberikan dan umpan balik yang mengarahkan pada identifikasi potensi putih. Nah, bisa dilihat identifikasi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diulang daripada coach. Pertanyaan yang pertama mungkin, terus apa pengawas bilang? Terus ada di bawah lagi. Terus, sikap kepala sekolah bagaimana? Nah, itu sudah mulai mengidentifikasi permasalahan yang ada, yang dihadapi oleh Bu Lisa. Selanjutnya, yang ketiga itu tentang rencana aksi. Nah, rencana aksi yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, pada dialog yang Bu Lisa dan Ibu Diana, rencana aksinya itu ada beberapa sih sebenarnya, karena Ibu Liliana ini, Ibu Lisa ini tetap bersikeras bahwa yang dilakukan itu ada dan salahnya seperti itu. Nah, kita lihat rencana aksi yang pertama yaitu dia mengatakan seperti ini. Saya melaporkan ke Kepsek. Saya akan meminta beliau sendiri untuk melihat RPP saya yang sudah saya buat dan meminta beliau untuk memberikan masukan atas perubahan yang sudah saya buat. Jadi itu yang dilakukan Ibu Lisa, karena dia bersikeras bahwa pengawas tadi itu menilai Bu Lisa ini salah melakukan pembelajaran karena tidak menggunakan buku teks. Sementara Ibu Lisa mengatakan bahwa buku teks itu kan hanya satu-satunya sumber belajar. Yang keempat itu tentang tanggung jawab. Tanggung jawab itu memberikan pertanyaan-pertanyaan
dan umpan balik mengenai komitmen Koci dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, tanggung jawab sudah jelas tanggung jawab yang dilakukan oleh Ibu Lisa. Tanggung jawab yang pertama, dia akan melakukan apa? Yang pada dialog, saya akan menghadap ke kepala sekolah secara pribadi pada saat istirahat. Kemudian menyampaikan maksud dan tujuan saya atas kunjungan saya. Sebelumnya saya akan meminta maaf apabila dianggap tidak kompeten saat disupervisi oleh pengawas. Dengan demikian saya berharap diberikan kesempatan untuk menjelaskan maksud dari pembelajaran yang saya buat. Akan berkunjung ke kantor dinas untuk bertemu dengan pengawas dan meminta maaf bila beliau tersinggung atas perbuatan saya. Saya yakin beliau mau memaafkan saya, dan bila diberikan kesempatan saya meminta waktu untuk menjelaskan maksud dari rencana pembelajaran yang saya buat. Jadi begitu tanggung jawabnya Ibu Lisa, ingin bertemu dengan pertama kepala sekolah, menjelaskan maksud pembelajaran yang dia buat. Yang kedua, dia mau berkunjung ke kantor dinas untuk bertemu pengawas dan menjelaskan lagi pembelajaran yang dibuat. Karena dalam pikiran atau pemikiran Ibu Lisa, buku teks itu bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, bisa kita simpulkan bahwa teknik Tirta sebenarnya itu membangun komunikasi asertif. Ya, di mana Stadi sudah memberikan dorongan dan memberikan arahan kepada Koci. Nah, mungkin seperti itu saja pengamatan saya dari kasus 3 tadi. Mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Fasilitator. Terima kasih, Ibu. Yang kedua, siapa yang ingin menyimpulkan, merefleksikan dengan bantuan 3 pertanyaan saya? Bu Liliana, silakan. Iya, Bu. Ya, untuk refleksi sekaligus kesimpulan kalau dari saya, berdasarkan 3 pertanyaan tadi, bagaimana strategi pelaksanaan Tirta yang bisa saya terapkan untuk anak didik saya yang ada di Biak. Ya, mungkin hampir sama dengan Ibu Mupa bahwa karakter anak-anak di Papua, khususnya di Biak itu secara umum itu mungkin jauh ya dengan yang ada di Jawa mungkin. Tetapi yang namanya tugas dan tanggung jawab seorang pendidik di sini memiliki tanggung jawab sebagai coach atau pendidik. Nah, strateginya apa yang harus sebagai guru harus miliki? Tentu sebagai coach itu harus memiliki kompetensi dasar. Nah, kalau di LMS kemarin kita sudah lihat bahwa ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Saya mengambil ada 2 di sini yang mungkin yang saya angkat yang mungkin lebih mendasar, lebih mengena, yaitu keterampilan membangun hubungan baik, juga keterampilan berkomunikasi. Nah, memang tidak semua memang peserta didik kita itu mudah untuk didekati apabila mereka memiliki masalah. Nah, karena ada juga karakter siswa kita itu yang sifatnya mereka itu introvert. Bahkan anak didik saya memang kebetulan ada satu yang anaknya itu saya dekati memang pendiam sekali. Bukan hanya saya, tetapi teman-temannya juga dia kurang bergaul. Nah, mungkin di sini tantangan buat saya melakukan coaching di sini. Nah, kemudian jadi tadi untuk pelaksanaan Tirta di Biak menggunakan keterampilan coaching, kompetensi dasar bagi coach. Nah, kemudian apakah semua siswa bisa di coaching? Nah, kalau kita mau kalau kita mau melihat
tanggung jawab. Saya kira yang namanya proses coaching ini tentu sangat bagus sekali. Perannya sangat penting karena dapat digunakan untuk menggali potensi murid sekaligus mengembangkan berbagai strategi yang sudah kita sepakati bersama. Nah, kalau saya hubungkan dengan pembelajaran kita yang kemarin, modul-modul kemarin, saya menghubungkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, setiap murid yang kita miliki itu tentu memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, pengembangan potensi ini yang menjadi tugas seorang guru. Apakah pengembangan diri peserta didik kita ini cepat, karena ada yang memang cepat untuk kita kembangkan, atau ada yang mungkin lambat pengembangan dirinya, potensinya, bahkan ada juga yang berhenti. Nah, ini adalah tanggung jawab seorang guru. Pengembangan diri anak ini bisa dimaksimalkan melalui proses coaching tadi. Nah, kemudian untuk kata kunci, saya akan menghubungkan dengan modul yang awal, yang pertama yaitu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, kalau saya boleh flashback kembali, Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, peran seorang coach dalam hal ini seorang pendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, kalau kita hubungkan dengan proses coaching di sini, murid diberikan kebebasan, namun sebagai pendidik yang adalah pamong bisa memberikan tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah, dan seorang pamong sendiri dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif agar kekuatan kodrat anak itu terpancar dari dirinya. Nah, pertanyaan-pertanyaan reflektif ini yang sudah kita dapatkan, yang kita temui tadi melalui model Tirta tadi. Ya, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Luar biasa ya Bu ya, sangat bagus sekali. Baik, Ibu Fasilitator serta teman-teman CGP, juga Ibu pendamping, kita akan tutup kegiatan kita pada malam hari ini, dan saya akan membawakan doa menurut keyakinan saya, yaitu Kristiani, dan teman-teman yang Muslim boleh menyesuaikan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih penyertaan Tuhan dalam sepanjang hidup kami ya Tuhan. Khususnya di dalam hari ini kami telah menjalani dan sudah dilewati dengan berbagai macam kasus yang kami hadapi ya Tuhan, yang akan kami coba terapkan di dalam tugas tanggung jawab kami sebagai seorang pendidik, di mana sebagai pendidik yaitu coach boleh menjadi seorang penuntun, boleh menjadi seorang pamong buat peserta didik kami. Bapa di dalam sorga, kami akan menutup kegiatan kami ini ya Tuhan. Mari Tuhan Kamu pimpin dan sertai kami, agar kiranya apa yang sudah kami pelajari, ilmu yang kami dapat pada malam hari ini ya Tuhan, boleh berguna bagi kami sebagai seorang pendidik. Bapa di dalam sorga, inilah kami ya Tuhan. Kamu pimpin dan sertai kami di dalam istirahat kami pada malam hari ini. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Terima doa kami yang kami bawa di dalam nama anak Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ibu. Makasih.